Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Utaya Puji dengan pelajaran prakarya di kelas 9 semester 1. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan soal ulangan harian 1 di bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Nah, sekarang kita masuk ke tema rekayasa, yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, ini bagi yang suka listrik gitu ya kan, jadi kalian bisa kita mempelajarinya. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan jika kalian keluar rumah, dan tetap semangat untuk belajar, jangan pernah bosan meskipun kita masih belajar di rumah. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran di bab 2 ini. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik dan proses pembuatan instalasi listrik sederhana di daerah setempat dan daerah lain. Yang kedua, merancang pembuatan model instalasi listrik rumah tangga dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, merancang, menguji dan mempresentasikan model instalasi listrik di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, intinya kalian harus tahu tentang pelistrikan di bab 2 ini. Kalau dulu di kelas 2 direkayasanya tentang komunikasi, ilmu komunikasi, teknologi komunikasi. Nah, di sini kita yang pertama yaitu ada wawasan kelistrikan. Nah, kalian tahu nggak sih listrik itu apa? Terus kegunaannya apa? Fungsinya apa? Nah, kayak gitu. Nah, kita akan belajar di bab 2 ini. Nah, wawasan kelistrikan. Nah, listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia ya. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa lebih dekat. Nah, listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Nah, meskipun demikian, Indonesia masih terdapat daerah pedalaman yang tidak terjamah oleh listrik. Jadi kalau di Kalimantan mungkin masih banyak di pedalaman di hulu-hulu sana yang belum terjamah oleh listrik karena jangkauannya masih terbatas. Nah, hal yang demikian dikarenakan apa? Budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyang. Nah, ada juga yang memang mereka nggak mau ada listrik karena ingin mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Misalnya pada suku Baduy. Nah, Baduy terus suku Kampung Naga dan lain sebagainya, itu sebagai contoh yang mereka belum mau mendapatkan listrik. Nah, dalam melakukan aktivitas keseharian kita tentu tidak dengan mudah terlepas dari benda-benda elektronik yang digerakkan oleh listrik. Nah, karena kita sangat membutuhkan listrik ya kan untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, seseorang membutuhkan handphone untuk melakukan panggilan jauh misalnya ya kan. Namun jika kondisi handphone habis baterainya, nah tidak ada sumber listrik, maka kegiatan semacam itu tidak dapat dilakukan, ngedrop gitu ya, kayak gitu ya. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Nah, suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Nah, diingat-ingat ya itu ya, negatif dan positif. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensial rendah. Nah, aliran ini disebut sebagai aliran arus listrik konvensional. Nah, akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Nah, yang kedua adalah jenis dan manfaat. Nah,
Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu. Nah, pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama, yaitu listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah atau DC direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap, jadi kalau misalnya ke kanan semua. Nah, listrik arus bolak-balik atau AC alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Nah, itu ya. Nah, satuan SI untuk arus listrik adalah ampere. Nah, secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 mis 7. Nah, newton per meter di antara dua penghantar lurus sejajar dengan luas penampang dan dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dan dalam ruangan hampa udara. Nah, selanjutnya, dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Nah, kalau kalian nanti ketika SMA ya, kalian akan mengerti tentang kelistrikan lebih dalam itu ketika kalian mempelajari pelajaran fisika. Nah, itu nanti kalian banyak banget mempelajari kelistrikan di sana. Nah, yang pertama ada muatan listrik. Sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Nah, substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. Nah, yang kedua ada medan listrik. Tipe medan elektromagnetik yang sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam, maka tidak ada arus listrik. Maka medan listrik menghasilkan gaya ke muatan lainnya. Yang ketiga ada potensial listrik. Nah, kapasitas dan medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Nah, biasanya diukur oleh volt. Nah, arus listrik yang keempat ya. Perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dalam ampere. Nah, yang kelima yang terakhir, elektromagnetik, muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Nah, tentu dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan akan didapatkan. Penerangan seperti lampu. Nah, itu pasti kan membutuhkan sumber daya arus listrik ya, sehingga penerangan atau lampu biasanya menyala. Dengan adanya penerangan atau lampu, tentu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari akan lebih mudah. Nah, hampir sama dengan manfaat matahari. Nah, selain fungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik itu adalah sumber energi ya. Karena dengan adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan oleh current. Itu listrik sangat penting bagi dibangkitkan oleh listrik itu sendiri. Nah, karena itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Nah, sekarang itu hampir semua skala kehidupan kita itu bergantung pada listrik. Nah, pada teknik elektro. Nah, biasanya kalau kalian nanti kuliah itu biasanya akan dipelajarin di jurusan teknik elektro ya. Nah, listrik digunakan untuk tenaga listrik yang digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik yang melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung vakum, transistor, dioda dan sirkuit terintegrasi. Nah, mungkin itu ya penjelasan materi hari ini. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Kebaikan semua datang dari Allah dan keburukan datangnya dari saya sendiri. Sebelumnya kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.